Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas metode transportasi sesuai dengan pembelajaran pertemuan kelima. Sebagai gambaran awal, untuk metode transportasi ini kita akan mengidentifikasi permasalahan tentang distribusi produk atau bahan baku dari satu tempat dikirim ke tempat yang lain. Di mana untuk menggunakan metode transportasi ini ada dua langkah, yaitu untuk penyelesaian awal, yang kedua adalah penyelesaian optimal. Metode transportasi sendiri itu digunakan untuk distribusi alokasi produk dari sumber ke tempat yang telah ditentukan, yang membutuhkan biaya, dan yang akan kita cari adalah biaya yang minimal. Produk yang dialokasikan berasal dari beberapa sumber, biasanya nanti akan kita letakkan di baris, dan beberapa tujuan yang akan kita letakkan di kolom. Pada tahap awal penyelesaian solusi, kita akan menggunakan 3 metode. Solusi awal ini hanya untuk meletakkan stun atau petak batu sesuai dengan aturan yang ada di transportasi, yaitu least square, northwest corner atau NBC, focus approximation method atau FAM. Pada tahap kedua nanti kita akan menyelesaikan solusi optimal, di mana kita akan tahu hasil dari penggunaan metode transportasi akan didapatkan solusi yang optimal. Ada dua tahap, yaitu menggunakan metode stepping stone atau menggunakan MODI. Pada pertemuan kali ini kita hanya pada tahap pertama nanti, yaitu kita akan menyelesaikan dengan 3 metode yang sebelumnya. Bentuk dari model transportasi yaitu kita akan menentukan sumber itu berada di baris, sedangkan tujuan itu berada di posisi kolom. Sedangkan untuk biaya itu akan ditentukan dari A dikirim ke X, itu biayanya sebesar sesuai dengan yang ditulis di kolom ini. Demikian juga untuk C dikirim ke Z, itu akan timbul biaya sebesar di kolom ini. Kemudian untuk kapasitas sumber, dari A maksimalnya berapa kapasitasnya? Dari pabrik B misal, maksimalnya berapa? Demikian juga tujuan untuk kolom X, berapa banyak kapasitasnya, kolom Y, berapa banyak kapasitasnya. Model untuk transportasi, kalau dilihat secara umum, akan berbentuk seperti ini, di mana penjelasannya seperti pada sisi kiri. Asumsi yang harus kita gunakan, dan ini adalah perjanjian umum dalam transportasi, yaitu jumlah dari kapasitas sumber sama dengan jumlah dari kapasitas tujuan. Jadi total di sini harus sama. Kemudian nanti banyaknya petak batu yang akan kita buat itu adalah banyaknya baris M ditambah banyaknya kolom N dikurangi dengan 1. Mari kita lihat kasus yang ada, yaitu untuk suatu perusahaan akan mengalokasikan hasil produksinya berasal dari 3 pabrik,
yang akan dikirim ke 3 gudang, di mana kapasitas pabrik A, B, dan C masing-masing 50, 30, 20 dengan total 100 ton. Kapasitas gudang, ada gudang pertama, ada gudang kedua, gudang ketiga, masing-masing 30, 60, 10 dengan total 100 ton. Di mana biaya transportasi dari pabrik A ke gudang 1 itu dibutuhkan biaya 20. Dari pabrik A ke gudang kedua dibutuhkan biaya 5. Dari pabrik A ke gudang 3 dibutuhkan biaya 8. Demikian seterusnya untuk pabrik B dan pabrik C. Nah, sekarang kita akan bagaimana menyusun cara untuk menjadi model transportasi. Kita lihat tabel transportasi sesuai dengan yang tadi digambarkan di awal. Jadi ada kapasitas sumber di baris, tujuan di kolom, kapasitas maksimal sumber ada di bagian paling kanan, kapasitas tujuan berada di baris paling bawah. Kolom kecil ini digunakan untuk biaya. Seperti ini, dari sumber pabrik A, kapasitasnya 50, pabrik B 30, pabrik C 20, dengan total 100. Gudang 1, 30 kapasitasnya, gudang 2, 60, gudang 3, 10. Dengan biaya yang tadi saya uraikan, dari pabrik A dikirim ke gudang 1, biayanya 20. Dari pabrik A ke gudang 2, biayanya 5. Dari pabrik A dikirim ke gudang 3, biayanya 8. Begitu seterusnya untuk pabrik B dan pabrik C. Untuk biaya alokasinya diletakkan di masing-masing kotak yang ada di sini. Demikian sesi perkenalan untuk model transportasi. Selamat siang.